Nah, setelah keterangan saksi ahli malah meringankan dan jaksa tak bisa buktikan dakwaannya, maka peluang Hasto dibebaskan oleh pengadilan semakin terbuka lebar. Kita simak video berikut ini. Skor cabut sidang nyatakan dilanjutkan. Kepada penuntung agar ahli berikutnya. Kepada ahli saudara Hapni Ferdian dipersilakan masuk ruang persidangan. Masuk. Kata JPU saya bagus katanya. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi dari penjelasan saksi ahli tadi nampak bahwa saksi tidak pernah itu menerima data-data terkait dengan BTS yang diduga menunjukkan suatu lokasi terkait dengan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian bahwa kalau hanya berdasarkan data CDR, call detail record, tanpa didukung data-data yang lain, itu juga tidak bisa menunjukkan suatu lokasi secara presisi dari alat tersebut. Apalagi perlu suatu konfirmasi dengan beberapa fakta-fakta lain untuk menunjukkan apakah alat yang dideteksi hanya melalui koordinat dari BTS ID tersebut akan menunjukkan berkorelasi dengan keberadaan orang per orang. Sidang tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Taufik yang berlaku buka dan berbuka baik, pada rekan jurnalis kalau mau ambil foto silakan ambil di kesempatan. Tidak ada bukti yang cukup, bukti permulaan awal, bukti ini nggak ada. Ya. Jadi 3 sudah ini ahli ini, dan ahli ini sekali lagi meringankan. Ahli ini sebaliknya malah membantah dakwaan jaksa penuntut umum. Kalau begitu, kita berdoa selalu hakim berani membebaskan Pak Hasto dari segala tuntutan. Penggunaan data dan bukti. Padahal dalam proses pidana harusnya bukan sekedar akurat yang dibutuhkan, tetapi meyakinkan. Bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Harusnya seperti itu kalau dalam proses pidana. Nah, dari tadi pagi kita melihat justru tingkat akurasinya itu yang sangat rendah. Kenapa saya bilang tingkat akurasinya rendah? Ahli sendiri mengakui seharusnya untuk melakukan penelitian untuk bisa mengetahui seseorang berada di mana itu butuh setidaknya 1 atau 2 hari. Tapi dalam proses pemeriksaan ini, ahli diminta untuk melakukan analisis itu selama 1 jam. Bahkan ahli mengatakan tadi, saya kekurangan waktu untuk bisa melakukan analisis sehingga kemungkinan human error itu, kesalahan-kesalahan itu memang mungkin terjadi. Ini penting sekali karena terkait dengan seberapa akurat bukti yang diajukan yang menunjukkan seseorang itu berada di mana. Bahkan kalau kita lewat istana negara sekalipun, ketika di situ ada BTS, maka kita dianggap berada di istana negara. Ya karena itulah di dalam keterangan tersebut saya menyatakan tidak ada keberatan terhadap keterangan dari saksi. Berada di mana Pak Hasto pada waktu itu, Kusnadi, Nur Hasan, Harun Masiku, itu tergantung bukti, salah satunya adalah CDR. Poin kedua adalah satu-satunya bukti yang dijadikan pedoman dalam menentukan posisi orang-orang pada hari itu adalah bukti CDR atau call detail record.
Tetapi sore ini kita dengar secara langsung bukti CDR itu tidak diaudit dalam proses digital forensik. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bukti yang seperti itu bisa digunakan dalam sebuah proses hukum pidana, apalagi untuk membangun tuduhan tentang seseorang melakukan tindak pidana. Menimbang peluang Hasto Kristianto bebas di kasus Harun Masiku. Sekjen PDIP Hasto Kristianto berpeluang bebas dalam kasus dugaan suap Harun Masiku kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto didakwa meringankan penyidikan KPK dalam kasus tersebut. Pakar hukum pidana Wahyu Priyankanata Pernama menilai majelis hakim bisa saja memutuskan bebas kepada Hasto Kristianto. Hal ini bisa terjadi apabila delik yang didakwakan terhadap Hasto tidak memenuhi alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Wahyu mengatakan pada prinsipnya hakim terkait dengan ketentuan pasal 183 KUHP, isi pasal itu untuk mempidana seorang itu harus memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut. Sebagaimana diketahui ketika penyidik dan penyelidik KPK AKBP Rosa Purbo dan Arif Budi Baharjo hadir sebagai saksi fakta di persidangan, Hasto mengaku tidak pernah melihat, mendengar dan mengalami langsung dugaan perintangan penyidikan dan suap melibatkan sekjen PDIP itu. Begitu pula saksi kunci Saiful Bahri, mantan kader PDIP Perjuangan, yang mengaku hanya mendengar cerita dari temannya yang lain yakni Doni Triiskoma soal uang suap dari Hasto Kristianto, bahkan disebut sebagai talangan atau pinjaman. Tidak ada bukti langsung kepada Hasto. Hal itu juga sebetulnya berlaku bagi penyelidik dalam proses penyidikan, yakni dalam penetapan tersangka haruslah didasarkan adanya 2 alat bukti yang sah, kata Wahyu. Wahyu menambahkan kalau memang fakta-fakta itu di persidangan menunjukkan tidak adanya alat bukti yang relevan, maka hakim juga harus berlaku adil. Hakim yang menyidangkan kasus itu juga harus berani untuk menyatakan bahwa Hasto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan putusannya menjadi bebas dari segala dakwaan, kata Wahyu.